Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Dwi Rahma Putri dari TMT 4B nomor Indo Mahasiswa 12 204 193 150 dengan nomor absen 31. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan penggunaan Microsoft Mathematic pada menu standar. Pada menu standar menyediakan fasilitas untuk menyimpan data atau store, evaluasi logika, menyelesaikan ketaksamaan, mencari faktor persekutuan terbesar atau GCF, mencari kelipatan persekutuan terkecil atau LCM, kemudian pembulatan dan operasi standar lainnya. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelas lagi, simak tayangan berikut. Langkah pertama dalam mendefinisikan nilai variabel. Contoh soal, hitunglah nilai dari 2x plus y plus 4z jika diketahui nilai x, y, z berturut-turut 0,5,8. Langkah pertama, pada kotak input, tuliskan 0. Kemudian, klik tombol store dan klik tombol H. Kemudian tekan enter. Pada kotak output akan muncul hasilnya X 0 dan pada kotak output 0. Kemudian ulangi langkah 1 untuk mendefinisikan nilai variabel Y dan Z. Langkah pertama, pada kotak output tuliskan 5, kemudian klik store, kemudian tekan tombol Y. Selanjutnya klik enter, maka akan muncul penyelesaian input Y berupa 5 dan output 5. Kemudian masukkan ke kotak input 8, kemudian klik store, kemudian klik Z, terakhir klik enter, maka akan muncul penyelesaian berupa input Z8 dan output 8. Selanjutnya, pada kotak input tuliskan 2x plus y plus 4z, kemudian klik enter, maka akan muncul penyelesaian seperti berikut. Kedua, mencari faktor prima pada menu standar. Pada menu standar, klik faktor, kemudian tulis bilangan yang akan diberi faktornya, misalnya 24. Kemudian klik enter, maka akan muncul penyelesaian seperti berikut. Output 2 pangkat 3 dikalikan 3, desimal output sama dengan 24. Selanjutnya, yang ketiga, mencari FPP dan KPK pada menu standar. Langkah pertama, klik GCF. Kemudian, masukkan persamaan 3 dan 12. Kemudian, klik enter, maka akan muncul penyelesaian seperti berikut. GCF merupakan FPP atau faktor persekutuan terbesar. Kemudian untuk mencari KPK dari 3 dan 12, klik LCM, kemudian masukkan persamaan 3, 12, kemudian klik enter, maka akan muncul penyelesaian
seperti berikut. Selanjutnya yang keempat, menjabarkan faktor aljabar pada menu standar. Kita masukkan persamaan dengan contoh X plus 2 dan X min 5. Langkah pertama, klik tombol X-pad, kemudian tuliskan X plus 2 X min 5, kemudian klik enter, maka akan muncul hasilnya X kuadrat min 3X min 10. Kemudian yang kelima, membulatkan bilangan real dengan contoh bulatkan 1,5, 3,6, 5,4, dan 7,3. Langkah pertama, klik tombol round. Kemudian tuliskan 1/5, 36, 7 kali 3. Kemudian klik enter, maka akan muncul hasilnya berupa 2,4,5,7. Kemudian yang keenam, mencari gradien atau kemiringan garis. Contohnya, tentukan gradien dari persamaan garis 4x plus 7y sama dengan 16. Langkah pertama, klik tombol slope. Kemudian tuliskan 4x plus 7y sama dengan 16. Kemudian klik enter, maka akan muncul penyelesaian seperti berikut, dan hasilnya berupa decimal output. Ketujuh, mencari nilai logaritma pada menu standar. Dengan soal, hitunglah nilai dari log 10 pangkat 5, 10 pangkat 15. Langkah pertama, klik tombol log pada menu standar, kemudian tuliskan 10 pangkat 5, kemudian 10 pangkat 15, kemudian klik enter, maka akan muncul penyelesaian output berupa 3. Kemudian yang ke-8, menentukan nilai mutlak pada menu standar. Dengan soal, tentukan nilai dari 3 akar 27 plus 4 pangkat 2 min 81/6. Langkah pertama, klik tombol apps, kemudian masukkan persamaan akar 3 plus 4 pangkat 2, mohon maaf, kesalahan, plus 4 pangkat 2
min 81/6. Kemudian klik enter, maka akan muncul penyelesaian berupa output 11/2 dan desimal output berupa 5,5. Terakhir, 9. Evaluasi logika pada menu standar. Dengan soal, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 3 lebih dari 2 dan pi lebih kurang dari 3. Langkah pertama, klik tombol is true pada menu standar. Kemudian tuliskan 3 lebih dari 2. Kemudian tekan tombol N pada menu standar. Tuliskan pi sama dengan pi kurang dari 3. Kemudian klik enter. Maka akan muncul penyelesaian output berupa false. Jadi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu pada favorit bottom pada minggu berikutnya. Saya akhiri, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.